Selamat pagi semuanya siswa-siswi kelas 10 IPS. Kembali lagi bersama saya Alpi dalam pembelajaran geografi. Kali ini kita akan belajar mengenai pembelajaran geografi dengan tema kita adalah review. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan review penilaian akhir semester 1 kelas 10 IPS. Yang pertama, fenomena geografi. Fenomena geografi yang dapat terjadi yang pertama adalah yang terdapat pada gejala atmosfer. Apa-apa saja fenomenanya? Yang pertama adalah pemanasan global. Pemanasan global terjadi akibat peningkatan suhu bumi. Peningkatan suhu bumi ini bisa disebabkan oleh faktor manusia seperti pemakaian gas CFC yang berlebihan dan juga akibat hutan yang telah rusak oleh manusia. Yang selanjutnya adalah terjadinya perubahan iklim. Perubahan iklim yang tidak menentu ini juga berakibat terhadap gejala atmosfer, yang dimana perubahan iklim ini akan berdampak juga terhadap pengaruh penurunan suhu di berbagai tempat. Selanjutnya adalah perubahan cuaca yang tidak menentu. Perubahan cuaca yang tidak menentu ini yang mana pada siangnya panas dan pada malam harinya dingin, dan di antara siang yang panas bisa turun hujan, hujan yang datang tiba-tiba, sehingga pola panen dalam petani itu akan sulit menentukan. Petani sulit akan menentukan masa tanam tanamannya. Berikutnya adalah El Nino dan La Nina, di mana peristiwa El Nino dan La Nina ini datangnya ke Indonesia memiliki siklus. Akibatnya, El Nino menyebabkan kekeringan di Indonesia. Kenapa? Karena hujan jatuhnya di Samudra Pasifik. Dan La Nina ini menyebabkan musim banjir di Indonesia karena curah hujan banyaknya di Indonesia dan sedikit di Samudra Pasifik. Dan terakhir, gejala atmosfer berikutnya adalah penipisan ozon, di mana ozon kita ini bisa menipis tergantung dari aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh manusia, seperti banyaknya penggunaan gas CFC tadi. Berikut fenomena yang kedua adalah fenomena hidrosfer. Hidros artinya air. Apa saja yang dikaji? Yang pertama adalah banjir. Banjir di sini bisa dikelompokkan menjadi 3 jenis banjir. Yang pertama adalah banjir yang disebabkan oleh hujan biasa atau genangan air pada tempat-tempat yang rendah. Yang kedua adalah banjir bandang. Banjir bandang merupakan banjir yang terdapat di daerah pegunungan, yang mana daerah pegunungannya yang telah rusak sehingga menyebabkan aliran airnya menjadi meningkat secara tiba-tiba. Terakhir, merupakan banjir rob. Banjir rob merupakan banjir yang disebabkan oleh naiknya air laut atau pasang air laut. Ini sebenarnya bisa diantisipasi dengan penanaman hutan mangrove. Berikutnya adalah hujan asam. Hujan asam ini disebabkan oleh polusi-polusi yang ada di permukaan bumi. Jadi, semakin banyak polusi, maka potensi untuk terjadinya hujan asam semakin meningkat. Artinya apa? Artinya hujan asam ini banyak terdapat di wilayah kota daripada wilayah desa. Yang selanjutnya adalah intrusi air laut. Intrusi air laut merupakan air laut yang menyusup ke air tanah, yang mana air tanah ini menjadi asin. Jika dibiarkan demikian, maka otomatis sumber air tanah, sumber air minum masyarakat di sekitar pantai itu akan berkurang. Untuk mengatasinya, ini juga bisa dilakukan dengan penanaman hutan mangrove. Dan penyebabnya adalah pengambilan air artesis yang secara besar-besaran. Berikutnya fenomena hidrosfer. Berikutnya adalah gelombang tsunami. Tsunami ini merupakan gelombang tinggi yang berasal dari laut disebabkan oleh gempa di dasar laut. Fenomena yang ketiga ini adalah fenomena dan gejala pada litosfer. Litosfer artinya lapisan kulit bumi. Yang pertama, terjadinya erosi. Kita harus tahu tenaga penyebab erosi ini adalah pertama adalah angin, merupakan air. Air merupakan tenaga pengerosi yang banyak terdapat di Indonesia. Yang berikutnya adalah angin. Angin ini adalah merupakan tenaga erosi yang terdapat di wilayah gurun. Kamu melihat
bentukan-bentukan alam yang terdapat di gurun seperti adanya bukit-bukit pasir, seperti gunung pasir, seperti itu. Dan berikutnya adalah glacier. Glacier ini adalah erosi yang disebabkan oleh es. Ini terdapat di daerah-daerah gunung yang tinggi. Kalau di Indonesia itu terdapat di Puncak Jaya-Wijaya. Yang poin B, aktivitas vulkanisme. Aktivitas vulkanisme ini adalah aktivitas gunung api mengeluarkan material-materialnya. Material yang dikeluarkan oleh gunung api ini ada 3. Yang pertama adalah gas. Yang kedua adalah piroklastik. Piroklastik ini adalah material padat yang terdapat di gunung api, bongkahan-bongkahan padatnya. Mulai dari yang paling besar adalah bom, lapili, selanjutnya ada batuan, selanjutnya ada kerikil, pasir, dan debu. Dan yang material berikutnya adalah lava. Lava merupakan material cair. Jadi ada gas, ada keras, ada cair. Dan fenomena pada gejala berikutnya, patahan dan lipatan. Patahan dan lipatan ini menghasilkan bentukan muka bumi. Yang pertama adalah horst. Horst ini adalah puncaknya patahan. Graben adalah lembahnya patahan. Sedangkan antiklinal ini adalah puncak dari lipatan. Dan sinklinal adalah lembahnya dari lipatan. Kita lihat yang poin D. Bentuk alam oleh tenaga geomorfologi. Tenaga geomorfologi ini yang seperti erosi tadi. Tenaganya juga ada 3, yang disebabkan oleh angin, yang disebabkan oleh air, yang disebabkan oleh gelombang. Hasilnya kalau yang disebabkan oleh air ini biasanya di tempat wilayah-wilayah kapur yang gampang tererosi. Terbentuknya dolin. Kalau angin ini terbentuknya sendun. Kalau di daerah laut terbentuknya cliff atau batuan-batuan di pinggir pantai tersebut. Fenomena yang keempat adalah fenomena dan gejala geosfer. Biosfer ini berkaitan dengan flora dan fauna. Berarti ada tumbuhan yang dijadikan sebagai obat. Seperti apa? Seperti obat seperti kunyit, seperti temulawak, dan yang lainnya. Dan juga ada flora dan fauna endemik. Flora dan fauna endemik ini artinya adalah fauna yang khas di suatu wilayah dan tidak ditemukan di tempat yang lain. Yang mana fauna endemik Indonesia ini ada untuk Pulau Sumatera adalah harimau Sumatera, badak bercula 1, anoa, dan yang lainnya. Selanjutnya adalah kawasan konservasi. Kawasan konservasi ini adalah kawasan yang digunakan untuk melindungi flora dan fauna tadi. Di mana kawasan konservasi ini sangat banyak di Indonesia. Nah, salah satunya yang kita tampilkan di sini adalah Gunung Leuser. Gunung Leuser terdapat di wilayah Aceh, digunakan untuk melindungi harimau Sumatera, gajah, serta orangutan. Taman Nasional Kerinci Seblat digunakan untuk melindungi harimau Sumatera. Waikambas digunakan untuk melindungi gajah. Bukit Barisan juga digunakan untuk melindungi harimau Sumatera. Baluran digunakan untuk melindungi banteng yang terdapat di daerah Jawa Timur. Dan Waigeo digunakan yang terdapat di Teluk Cendrawasih, digunakan untuk melindungi hewan-hewan yang berasal dari Papua. Poin yang kedua adalah metode penelitian. Metode penelitian dalam geografi ini yang pertama adalah metode penelitian deskriptif. Metode penelitian deskriptif merupakan mendeskripsikan fenomena yang terjadi pada suatu wilayah. Jadi, seperti fenomena kehidupan suku anak dalam. Yang poin B, metode studi kasus. Dilakukan pada tempat yang terjadi kasus yang kita teliti. Seperti motivasi tenaga kerja wanita dari Cianjur untuk bekerja di Jawa, di Timur Tengah. Dan poin C, metode survei. Digunakan metode survei ini untuk memperoleh fakta suatu fenomena atau gejala di lapangan. Jadi kita harus survei langsung seperti untuk mengetahui jumlah penduduk. Poin D, metode historis. Metode historis ini mengkaji fenomena berdasarkan urutan waktu, seperti mengkaji perubahan penggunaan lahan di suatu wilayah, seperti di Jakarta. Poin E, metode korelasional. Itu menghubungkan dua variabel, seperti tingkat pendidikan orang tua untuk menyekolahkan anaknya. Dan poin F, metode eksperimen. Untuk mengetahui sebab akibat
dalam fenomena geografi, seperti melihat perbedaan lahan yang diberi pupuk organik dan yang diberi pupuk kimia. Berarti kita di sini harus ada yang kita eksperimenkan. Selanjutnya, poin yang ketiga, cara mengumpulkan data geografi. Yang pertama caranya adalah dengan cara survei. Cara survei ini yaitu dengan cara observasi langsung ke lapangan, yaitu dengan cara kita datang dan mendokumentasikan. Yang kedua adalah penginderaan jauh. Penginderaan jauh ini menggunakan alat tanpa ada kontak langsung. Berarti kita adanya dengan bantuan satelit atau foto udara. Yang ketiga adalah wawancara. Wawancara ini menanyakan langsung kepada responden. Ini pengambilan data yang sangat bagus, tetapi kalau jumlah datanya banyak, sulit untuk dilakukan. Yang berikutnya adalah kuesioner. Kuesioner di sini adalah mengisi daftar pertanyaan. Ini yang respondennya banyak, yang tidak bisa dilakukan dengan wawancara. Yang berikutnya, studi dokumentasi. Studi dokumentasi ini kita dokumentasi dari berbagai pihak atau mengambil data dari berbagai pihak seperti BPS, Dinas Perindustrian, dan studi kepustakaan. Studi kepustakaan ini kita mengkaji, sebelum mengkaji suatu penelitian, kita harus mencari landasan teori penelitian yang telah pernah dilakukan oleh orang sebelum kita melakukan penelitian tersebut. Poin keempat adalah teknis analisa data geografi. Yang pertama adalah kualitatif. Kualitatif yaitu mengolah, menginterpretasikan data informasi geografi secara verbal. Kata kuncinya adalah secara verbal. Adapun tahapannya yaitu reduksi data, seleksi dan penyederhanaan data, display data, menampilkan data, kesimpulan, serta verifikasi, yaitu mengecek kesimpulan. Dan analisis yang kedua adalah analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif mengolah data geografi dalam bentuk angka, kualitatif dalam bentuk verbal, sedangkan yang kuanti dalam bentuk angka. Mana? Tahapan analisis kuantitatif ini adalah yang pertama penyusunan data, yang kedua adalah klarifikasi data, yang ketiga adalah analisis, dan yang keempat adalah kesimpulan. Berarti ada sedikit perbedaan tahapan antara analisis kualitatif dengan analisis kuantitatif. Kita masuk ke poin yang kelima, yaitu fase-fase pembentukan bumi. Fase pembentukan bumi ini ada 9 fase. Yang pertama, yaitunya fase awal. Fase awal pembentukan bumi ini diawali oleh Big Bang atau ledakan besar. Yang kedua adalah fase pembentukan bintang. Bintang ini terbentuk dari serpihan-serpihan ledakan-ledakan dari Big Bang tadi. Yang fase yang ketiga adalah fase supernova, ledakan bintang. Jadi setelah bintang mulai terbentuk, bintang bisa meledak lagi. Yang keempat adalah fase pendinginan nebula, di mana dalam fase pendinginan nebula, serpihan-serpihan dari bintang tadi mulai membentuk matahari. Fase yang kelima adalah pembentukan matahari dan cincin planet. Nah, jadi selanjutnya nebula-nebula yang menggumpal tadi akhirnya membentuk planet serta matahari yang disebut oleh kita adalah tata surya. Di fase yang keenam adalah fase akresi. Akresi ini adalah penambahan panas bumi yang dihantam oleh meteor. Jadi karena atmosfer belum terbentuk, bumi kita masih sering dihantam oleh meteor. Fase yang ketujuh adalah fase kompresi. Fase kompresi tadi adalah fase di mana meteor-meteor dan material padat mengendap ke inti bumi. Jadi meteor-meteor dan material padat tadi membentuk inti bumi dan gravitasi bumi. Dan fase yang kedelapan adalah pembentukan atmosfer. Dan fase yang kesembilan adalah munculnya makhluk hidup. Makhluk hidup ini muncul, yang pertama adalah sel 1, selanjutnya tumbuhan, hewan, dan terakhir manusia. Yang keenam adalah teori perkembangan bumi. Teori perkembangan bumi yang pertama adalah teori kontraksi, di mana dalam teori kontraksi ini menjelaskan bahwa bumi kita ini awalnya besar, setelah itu mengkerut. Dia mengkerut karena adanya pendinginan. Yang kedua adalah teori Laurasia dan Gondwana.
Laurasia dan Gondwana menjelaskan bahwa bumi kita ini terbentuk atas dua daratan, Laurasia dan Gondwana. Laurasia bagian utara, Gondwana bagian selatan. Dan teori konveksi menyatakan bahwa Laurasia dan Gondwana atau benua-benua dan lempeng-lempeng ini bergerak akibat panas yang keluar dari inti bumi tadi melalui gunung api dan rengkahan-rengkahan bumi. Dan teori yang terakhir adalah teori lempeng tektonik. Teori lempeng tektonik ini menyatakan pergerakan-pergerakan antar lempeng. Seperti ini adalah awal mula terbentuknya bumi kita yang disebut dengan Laurasia dan Gondwana tadi. Laurasia di bagian atas dan Gondwana di bagian selatan. Bagian yang perlu kita ingat adalah daratan Laurasia ini membentuk apa sekarang, yaitunya Amerika Utara, Eropa, dan Asia. Selain daripada itu merupakan asalnya Gondwana. Dan sekarang bumi kita dan benua-benua ini terbentuklah seperti saat ini. Amerika Utara, Amerika Selatan, Afrika, Eropa, Asia, serta Australia. Sekian materi review kita dan terima kasih.